Ibu Kepala Badan POM dan Direktur Bio Farma. Untuk kesempatan ini silakan Pak Menteri. Terima kasih Ibu Ketua, Bapak Ibu anggota yang kami hormati. Saya akan mulai dengan pertanyaan dari Ibu Dewi Asmara mengenai kepastian dari pemesanan vaksin. Saya rasa ini juga ada pertanyaan tadi dari anggota yang lain. Jadi vaksin yang sudah kita amankan sebenarnya jumlahnya total 663 juta secara total. Itu baik yang pasti maupun opsi. Definisi opsi di sini Bapak Ibu, kita sudah pasti dapat mendapatkan, tinggal kitanya mau atau tidak. Itu definisi opsi. Ya. Kenapa kita pesannya 663 juta termasuk opsi, lebih besar dari kebutuhan 426, itu persis seperti yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Jadi sisanya itu kami amankan untuk skenario kalau saja misalnya satu jenis vaksin tidak lolos di BPOM, ya, atau misalnya mereka gagal berproduksi, atau misalnya produksinya oleh negara yang bersangkutan di lockdown, itu kejadian juga. Sehingga dengan demikian kita memiliki 4 alternatif negara dengan jumlah total vaksin yang disecure yang lebih besar daripada kebutuhan kita. Dan itu sifatnya sebagai opsi, jadi kita bisa mintakan, kita bisa bayar, kalau kita tidak ambil, kita tidak bayar. Sebagai backup plan kalau terjadi apa-apa dari salah satu jenis vaksinnya kita. Kemudian tadi pertanyaan dari Pak Rahmat Handoyo mengenai penelitian anak bangsa di Amerika. Kita juga sudah mendengar Bapak mengenai dendritic cell vaccine ini yang dilakukan oleh satu startup di Amerika, kemudian mendapatkan akses ke satu pengusaha di Indonesia untuk dibawa masuk ke sini. Ya. Kami sudah berdiskusi juga dengan beberapa ahli termasuk dengan Itagi. Sampai sekarang belum ada ahli-ahli epidemiologi Indonesia, sebagian besar ya, yang merasa bahwa teknologi dendritic cell ini masuk ke platform stream utama dari teknologi pembuatan vaksin secara massal. Tetapi kalau dari sisi kami sebagai Kementerian Kesehatan, kami selama itu ada di WHO list, selama itu BPOM menyetujui, dan selama itu cepat bisa diadakan, kami open Pak. Jadi kalau untuk jenis-jenis vaksin yang lain, ada yang dari Sputnik Rusia, itu ada di WHO list Pak. Dan itu kalau ternyata memang bisa cepat, kemudian BPOM menyetujui, kami open. Ada lagi juga Johnson Pharmaceutical, itu juga udah datang, itu juga ada di WHO list. Kalau misalnya ternyata memang mereka bisa cepat berproduksi, kemudian BPOM juga meluluskan emergency use authorization-nya, kami open. Buat kami yang paling penting adalah yang penting ada dulu Pak, dan secepat-cepatnya gitu. Baru kemudian kita sebanyak-banyaknya dan semurah-murahnya. Kemudian banyak sekali mengenai komunikasi yang memberikan masukan, tadi Ibu Sri, Ibu Neti, Ibu Kuniasi, hampir semua anggota memberikan saran supaya kita memperbaiki komunikasi. Saya akan mengusahakan dan memastikan bahwa komunikasi membaik. Memang ada sektor-sektor pemerintah lainnya yang juga semangat untuk berkomunikasi. Saya memahami itu Bapak Ibu. Kami akan mencoba menyelaraskan komunikasinya itu melalui KCPPEN. Kebetulan nanti saya kan secara ex officio duduk di sana sebagai wakil ketua. Saya berjanji akan lebih aktif lagi di sana untuk memastikan menteri-menteri yang lain juga selain komunikasi juga menyelaraskan dari sisi peraturan. Tadi saya mendapat masukan juga dari Ibu Bulan, ada beberapa peraturan-peraturan yang kurang koheren atau yang bisa lebih diselaraskan di pemerintah. Saya menyadari itu ya. Nanti emang itu komunikasi internal di kami dan mekanismenya udah ada melalui KCPPEN. Ada pertanyaan tadi juga dari Ibu Neti mengenai keberpihakan produk dalam negeri. Bu, kami untuk vaksin ini all out. Saya tadi baru mau WA ke Pak Sekjen untuk memastikan agar bahwa di revisi RKAP 2021 ini kita masukkan anggaran khusus untuk development vaksin dalam negeri. Karena memang
vaksin di Amerika itu ada Operation Warp Speed, dia kasih berapa itu? Mungkin hampir 1 billion US dia bagi-bagi ke beberapa peneliti dalam negeri. Saya nanti akan minta, dan saya belum janji Bu karena ini masih proses di Kementerian Keuangan ya. Tapi saya akan minta, saya akan masukkan supaya ada alokasi anggaran khusus. Nanti mungkin saya minta ke Bio Farma tidak hanya satu, karena takut kalau satu gagal gitu Bu. Mungkin kita bikinkan 3 tim terdiri dari gabungan beberapa perguruan tinggi negeri yang memang memiliki fakultas biologi molekuler atau fakultas kedokteran yang bagus, untuk mereka bisa melakukan riset vaksin ini dan kita biayai. Dan saya juga kemarin kan sudah tanda tangan dengan Pak Bambang Brojo, Menristekbrin, untuk menggabungkan jaringan lab kita untuk genome sequencing, sehingga kita bisa mengidentifikasi bersama kalau ada strain mutasi virus baru yang masuk ke Indonesia. Saya juga nanti akan datang lagi ke beliau, minta kalau bisa anggarannya disatukan, karena beliau juga ada anggaran untuk risetnya juga Pak, supaya risetnya jadi lebih terarah terkait dengan COVID ini. Kalau bisa dipilihkan program-program riset yang lebih terarah mengatasi COVID ini. Jadi lebih banyak riset kesehatan lah dibandingkan dengan riset ekonomi di masa-masa seperti ini. Kami juga mendapatkan banyak masukan tadi Ibu Kurniasih bahwa pengelolaan data, ini data juga banyak Bu yang memberikan masukan ke kami untuk memperbaiki data. Data ini tersebar di mana-mana. Itu sebabnya kemarin kami tanda tangan perjanjian dengan temannya Ibu Ketua Pak Joni Plate untuk memastikan agar secara fisik, secara data kepemilikan tetap di Kementerian Kesehatan. Tapi secara fisik kita taruh di Kominfo supaya itu memberikan langkah contoh bahwa nggak usah ditaruh ke kita. Sehingga teman-teman Kemendagri, teman dari BPJS atau teman yang lain kemudian bisa mencontoh itu, karena by undang-undang sebenarnya lokasi data itu sudah ditentukan di Kominfo. Jadi kita mendului, menghilangkan ego sektoral kita. Kita bilang bahwa Bapak bantu dari sisi security data, kan beliau pasti lebih tahu lah. Dari sisi efektivitas jaringan komunikasi beliau lebih tahu. Dari sisi informatikanya, teknologi beliau lebih tahu. Ya, sehingga kita khusus hanya sebagai pemilik data saja. Sama seperti kita pegang, mohon maaf ya, walaupun bukan contoh yang terlalu baik, data Facebook kita, Instagram kita kan pemilik data kita. Tapi apakah lokasinya di kita? Kan tidak. Lokasinya bisa tempat lain, tapi kita memastikan by hukum itu datanya miliknya di kita. Dengan demikian mudah-mudahan bisa menjadi inisiator kementerian-kementerian lain mau melakukan hal yang sama, sehingga integrasi ini bisa terjadi Bapak Ibu ya. Kemudian tadi juga ada pertanyaan mengenai detail rencana vaksinasi ke depan, apakah vaksinasi itu akan ada sertifikatnya. Tadi ada yang memberikan usul yang baik dari dari Ibu Aliyah ya, bahwa kalau bisa vaksin itu jangan ditakut-takuti konsekuensi pidananya, tapi diberikan iming-iming benefitnya apa. Tadi Ibu Aliyah bilang ada ide yang bagus, dan saya rasa ini akan saya pakai. Misalnya kalau yang sudah vaksin, kita akan kasih sertifikat, cuma sertifikatnya bukan sertifikat fisik, tapi sertifikat digital yang bisa ditaruh di Apple Wallet atau Google Wallet, sehingga kalau beliau terbang atau mau pesen tiket di Traveloka tidak usah menunjukkan PCR test atau antigen. Dengan menggunakan elektronik health certification itu, dia langsung bisa lolos dan itu terintegrasi. Ide tersebut saya rasa bagus dari Bapak Ibu Dewan. Nanti saya akan bicarakan dengan Kementerian Perhubungan supaya jadi lebih sifatnya insentif yang diberikan ke masyarakat kalau mereka melakukan vaksinasi. Dan ini nanti bisa kita pakai untuk protokol-protokol industri lainnya. Misalnya orang mau nonton konser, orang mau datang ke pasar, orang mau datang ke mall, atau orang mau melakukan kumpul bersama, pengajian bersama bisa, tapi asalkan ada health certificate dalam bentuk Google Wallet. Nanti kita cari aplikasi-aplikasinya bisa dibikin anak-anak muda Indonesia agar bisa menjadi mekanisme screening yang baik lah, dan online. Itu contoh tadi masukan. Pimpinan, sedikit aja interupsi pimpinan.